Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timurcell Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dengan search kolom Cahaya Timurcell atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, bisa kunjungi kami di Jalan Angkatan 66 seberang Apotik K24 Kota Palembang. So, kali ini kita akan unboxing produk terbaru dari Xiaomi yang telah resmi meluncur tanggal 7 Desember kemarin. Smartphone ini menyasar segmen entry level dengan menawarkan spesifikasi yang cukup menarik melalui ragam inovasi dan fitur yang lebih lengkap di kelasnya, serta diklaim akan menjadi standar baru di smartphone di kelas entry level. Dilihat dari harganya, Redmi 13C ini kece banget dengan ngeluarin budget 1 jutaan udah bisa dapetin RAM gede, chipset ngebut, fast charging, dan layar smooth. Untuk varian RAM 6128GB dibanderol 1,5 jutaan aja, dan RAM 8256GB dibanderol 1,8 jutaan aja juga. Dan ini dia tampilan dari Redmi 13C. Kalau kita perhatikan desain bodi belakangnya ini mirip kayak perpaduan dari Redmi 12 Pro 5G dan Xiaomi 13T. Kayaknya Xiaomi ngambil inspirasi dari situ kali ya. Dan di sini setup kameranya ada 3 dalam dual frame, 1 kamera utama, kamera makro, dan lensa tambahan serta flash LED. Dan tulisan 50 megapiksel AI kamera yang disekat garis. Kemudian di pojok bawahnya ada branding Redmi. Dibandingkan pendahulunya seperti Redmi 12C atau Redmi 10C, Redmi 13C ini bisa dibilang punya desain yang lebih kekinian serta punya warna-warna trendy. Kalau mau yang lebih soft, bisa pilih warna hitam yang saya review saat ini. Di sini punya bodi utama yang kelihatan kece banget dan lebih tegas dengan finishing warna dock yang lebih simple dan gak banyak gimmicknya. Feel bodi belakangnya terasa halus yang ketika disentuh gak ninggalin sidik jari. Nah, ngomongin bodi nih, ponsel ini punya build quality yang oke banget walaupun berbahan plastik polikarbonat. Bodinya terasa compact, solid, dan ringan banget. Jadi masih nyaman saat digenggam karena punya ketebalan cukup tipis di 8,1 mm dan nggak berat juga buat ditenteng karena dapatnya di 192 graman aja. Dari sisi kanan ponselnya terdapat tombol volume up and down serta tombol power yang ngerangkap dengan sensor keamanan sidik jari. Sisi atasnya ada lubang jack headphone, lalu sisi kirinya ada SIM tray triple slot dual nano micro SD dan jaringan di 2G, 3G, dan 4G. Buat HP sejutaan masih ditambahin micro SD ini sesuatu banget. Jadi makin lebar penyimpanannya ya guys. Kemudian sisi bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, dan speaker audio. Selain itu, fitur keamanannya pun lengkap. Ada Face Unlock, PIN, Pola Password, serta side fingerprint. Beralih ke bagian depannya, Redmi 13C hadir dengan tampilan layar yang lebih unggul dan luas berukuran 6,74 inci dengan desain pansol untuk kamera depannya. Tak sekedar besar, layar ponsel ini juga dilengkapi refresh rate 90Hz dengan bezel yang cukup tipis sehingga memberikan pengalaman browsing yang tidak sluggish atau lambat. Lebih mulus misalnya ketika berganti dari satu tab ke tab lain dalam sebuah browser, melakukan multitasking atau bermain games. Layarnya mengusung panel IPS LCD beresolusi 720x1600 HD+ dengan tingkat kecerahan brightness 600 nits yang mampu membuat pengguna dapat menikmati konten multimedia, bermain game, hingga scrolling media sosial cukup jelas di bawah sinar matahari. Selain itu, layar Redmi 13C juga aman untuk mata
Dengan hadirnya Pro Grade Eye Protection yang telah memiliki sertifikat Stop Low Blue Light flicker free yang secara efektif dapat mengurangi paparan cahaya biru yang menyebabkan kelelahan dan gangguan tidur. Dari sisi fotografinya, Redmi 13C memperbarui sektor kameranya juga jadi lebih unggul dari pendahulunya, terutama dari sektor sensornya. Walaupun kita ingat harganya yang terjangkau ini, ponsel ini sudah dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel plus kamera depth sensor, sedangkan buat kamera depannya hanya 8 megapiksel. Nah, kameranya pun punya fitur dalam keadaan gelap, memiliki soft light ring yang cahayanya membantu saat pengambilan foto menjadi natural dan terang. Tak hanya itu, kameranya juga memiliki dukungan 10 filter buat yang suka nuansa vintage atau kekinian. Buat perekaman video, kamera depan dan kamera belakangnya sama-sama mampu merekam di resolusi 720p sampai 1080p di 30 fps aja, dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi 13C di resolusi 1080 di 30 fps. Dan ini adalah kualitas perekaman video di Redmi 13C di resolusi 720 di 30 fps. Dan ini dia adalah kualitas rekaman video dari Redmi 13C di resolusi 1080 di 30 fps. Untuk warnanya oke. Muka saya memang agak sedikit kayak gimana gitu, cuman untuk tone warnanya oke. Bisa dilihat aja dari Vivo ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi 13C di resolusi 720 di 30 fps. Ya, seperti inilah kualitas dari resolusi 720-nya. Menurut kalian gimana? Masih oke? Dari sisi performa, Redmi 13C hadir dengan dua pilihan kapasitas penyimpanan yang terdiri dari RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, serta RAM 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB yang dapat diperbesar lagi dengan micro SD. Redmi 13C juga dibekali dengan prosesor octa-core MediaTek Helio G85 yang sudah terbukti dapat memberikan performa mumpuni serta kinerja grafis yang baik.
memakai GPU Mali G52MC2 serta memberikan keleluasaan lebih dalam menjalankan berbagai aplikasi dan tugas multitasking juga bermain games. Dengan menjalankan sistem operasi antarmuka MIUI 13 berbasis Android 13, Redmi 13C sudah mendukung fitur NFC juga, tidak seperti seri terdahulunya. Adanya fitur NFC ini mempermudah kamu untuk keliling kemanapun menggunakan transportasi umum tanpa perlu ke minimarket untuk hanya sekedar mengecek saldo. Begitupun pengguna juga bisa dengan mudah melakukan isi ulang e-money. Ponsel ini pun punya fitur RAM extension RAM sampai 8 GB. Untuk menopang performanya, ponsel ini disokong daya yang cukup besar juga. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi fitur pengisian daya cepat di 18 Watt melalui USB Type-C. Untuk waktu pengecasan, ponselnya dari 0 sampai 100 butuh waktu kurang lebih 57 menitan aja. Cukup cepat sehingga kita gak takut buat kehabisan baterai dan pusing nungguin lama saat proses pengisian daya. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.